Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah, mereka jadi motivator, ya. Tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. That's happened in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis, dan itu cincin materai. Kedua adalah akses, ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan, ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance, menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Salam warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kita dapat berjumpa melalui tayangan online dalam channel GBI Rock Ruteng. Dan bulan ini, bulan November, kita akan sama-sama belajar sebuah tema, yaitu multiply atau pelipat gandaan. Dan biarlah sepanjang bulan November ini kita mengalami pelipat gandaan demi pelipat gandaan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap apa yang sedang kita rancangkan bagi masa depan kita.
Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan setiap kita dan membawa kita mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan juga bahwa ada terjadi sebuah pelipat gandaan dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saja kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, setiap orang yang mendengarkan mereka mengalami pelipat gandaan dalam kehidupannya. Setiap orang yang menundukkan hatinya untuk dipimpin oleh firman Tuhan, mengalami keserupaan dengan Kristus. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di dalamnya dan diagungkan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, firman Tuhan yang kami dengar. Hamba-Mu yang menyampaikannya ada dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Demi Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat satu bacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anak untuk menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, ada sebuah pelipat gandaan, multiply, yang terjadi dalam kehidupan seorang janda dari seorang nabi yang melayani bersama-sama dengan Elisa. Multiplikasi terjadi. Alkitab banyak mencatat kisah tentang pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita mengalami pelipat gandaan, mempercayai bahwa bulan ini adalah bulan pelipat gandaan. Tuhan melipat gandakan sesuatu hal dalam kehidupan saudara-saudara. Alkitab mencatat ada sebuah mujizat yang melipat gandakan dari sesuatu yang dimiliki oleh seorang janda, dan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bahkan janda ini hidup dari kelebihan pelipat gandaan itu. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara juga mengalami pelipat gandaan sepanjang bulan ini, untuk kita menghidupi tema yang ada di Rock Ministry International. Sehingga kalau kita perhatikan dari bacaan ini, di sini dijelaskan bahwa ada seorang ibu
janda dari nabi yang datang mengadukan masalahnya kepada Elisa, sang nabi. Pertanyaannya di sini, saudara-saudara, nabi yang melayani di Elisa berhutang, dan para penagih hutang, debt collector, datang untuk menagih hutangnya. Dan kalau dia tidak bayarkan hutangnya, maka anaknya akan diambil dan akan dijadikan budak. Saudara-saudara, ini sesuai dengan hukum yang ada di Roma maupun yang ada di Athena. Seorang yang tidak membayar hutang boleh diambil anaknya untuk dijadikan budak. Atau ketika tahun jubileum, tahun pembebasan hutang itu datang, maka hutangnya akan dihapuskan. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, apakah boleh orang Kristen berhutang? Menarik, saudara-saudara. Kisah ini seorang nabi yang berhutang. Bukan orang Kristen biasa, tapi seorang nabi yang berhutang. Lalu dia menyicil hutangnya, tetapi ketika nabi ini meninggal, maka istrinya tidak dapat membayar tunggakan utang itu. Bolehkah orang Kristen berhutang, saudara-saudara? Saya catat di sini ada beberapa hal bahwa orang Kristen boleh berhutang, tetapi hutang yang tidak memalukan. Ada beberapa hal hutang yang tidak memalukan, saudara-saudara. Yang pertama, hutang yang memalukan adalah boleh hutang tapi harus dibayar. Banyak orang yang mau untuk berhutang tetapi tidak mau membayar. Ini memalukan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di media online hari-hari ini, banyak sekali tawaran-tawaran pinjaman online. Dan hal itu kemudian dipermudah untuk orang boleh meminjam secara online. Tetapi ketika terlambat mengembalikannya, maka orang yang berhutang itu akan mendapatkan tekanan yang sangat hebat. Orang Kristen boleh berhutang, tetapi utang yang tidak memalukan. Utang bayar. Kadangkala yang utang datang minta memohon dengan sangat, tetapi ketika waktunya membayar, melarikan diri dan tidak bayar hutangnya. Itu memalukan, saudara. Hal yang kedua, orang Kristen boleh berhutang, tapi hutang yang sesuai dengan kemampuan. Ada orang berhutang tapi tidak ukur dengan berapa banyak pemasukan yang dia miliki. Besar pasak daripada tiang. Sehingga hidupnya terus berkutit dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan tekanan. Karena hidup dengan penuh utang. Mau berutang yang besar tapi kemampuan dan penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar hutang itu. Itu memalukan, saudara-saudara. Yang ketiga, orang Kristen boleh berhutang, tetapi hutang yang sifatnya membangun masa depan kita dan sesuai kemampuan. Boleh berhutang cicilan mobil, cicilan rumah bagi masa depan kita dan anak-anak kita. Saudara boleh, tetapi harus sesuai dengan kemampuan dan harus dibayar. Bagi masa depan kita, bagi kehidupan keluarga anak-anak kita, boleh. Yang keempat adalah hutang yang tidak memalukan adalah jangan hidup gali lubang tutup lubang. Ini memalukan, saudara-saudara. Kalau hidup gali lubang tutup lubang, orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan tetapi jadi sebuah habit, kebiasaan. Dia tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang dimiliki. Penghasilan yang didapat sampai tengah bulan sudah gali lubang, lalu pinjam sana untuk tutup lubang yang lain. Dan hidupnya penuh dengan gali lubang dan tutup lubang, saudara-saudara. Hal ini memalukan. 4 hal ini memalukan. Tetapi mari kita perhatikan dari apa yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini. Bahwa janda ini, nabi, istri dari nabi yang melayani bersama Elisa ini, beberapa penafsir mengatakan dia sudah berhutang sekian lamanya. Dan saudara-saudara, kita perhatikan di ayat yang pertama dari bacaan ini dikatakan bahwa hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa ya hambamu ini takut akan Tuhan.
Istri janda ini memberikan sebuah penekanan di ayat yang pertama bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Artinya dia berhutang bukan untuk memfoya-foyakan seluruh apa yang dia miliki, tetapi dia berhutang karena dia takut akan Tuhan. Namun ketika kematian, sang suami membuat istri kehilangan pengharapan, kehilangan tulang punggung keluarga. Tapi perempuan ini datang dan mengadukan halnya kepada Elisa, bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak berhutang untuk memboroskan dan memfoya-foyakan seluruh kehidupannya, tetapi dia berhutang untuk keluarganya. Nah, mari kita perhatikan dari bacaan ini di sini, multiplikasi dapat terjadi dalam kehidupan kita apabila ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dari pembacaan firman Tuhan ini. Multiplikasi, bagaimana multiplikasi atau pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama mari kita perhatikan. Yang pertama ada pimpinan Tuhan. Maka ketika ada pimpinan Tuhan, di situ multiplikasi terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, di ayat yang pertama, salah seorang daripada istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Janda nabi ini bukan pergi ke orang kaya untuk meminjam uang, tapi dia datang kepada Nabi Elisa dan mengadukan segala apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kemanakah kita mengadu ketika kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan? Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan melihat multiplikasi terjadi, pelipat gandaan terjadi. Janda ini tidak datang kepada orang kaya untuk meminjam uang, untuk membantu dia terlepas dari jerat hutangnya. Tetapi janda ini datang kepada Elisa, melambangkan kehadiran Tuhan melalui seorang nabi dalam konteks perjanjian lama. Elisa merepresentasikan Tuhan sebagai imam, dan Elisa menunjukkan bahwa dia menerima janda ini dengan baik. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik, as a fathers, maka dia adalah provider bagi kita. Dia adalah penyedia bagi kita. Seorang bapa yang dikatakan bapa, maka dia penyedia bagi anak-anaknya. Datanglah kepada Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupanmu, sehingga kita mengalami pelipat gandaan. Janda ini memohon pimpinan Tuhan melalui Elisa, mengadukan segala apa yang sedang terjadi dalam tekanan hidupnya. Janda ini datang dan mengadukan halnya, memohon sebuah pimpinan kepada Elisa, sang nabi. Pagi hari ini, saudara-saudara, ketika kita mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat pelipat gandaan demi pelipat gandaan. Saudara, pelipat gandaan bukan hanya terjadi ketika seseorang berhutang atau ketika dia ada dalam pergumulan tentang finansialnya, dia datang ke orang kaya meminjam apa yang bisa dia harapkan. Tetapi janda nabi ini pergi melaporkan halnya kepada Tuhan. Pagi hari ini, kalau engkau ada dalam kondisi yang sulit, masuklah ke kamarmu dan adukanlah setiap keluh kesahmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong hidupku. Untuk kita melihat multiplikasi terjadi dalam kehidupan orang percaya. Adukan kepada Tuhan, bangun kehidupan doamu, bangun kehidupan yang intim bersama Tuhan untuk kita melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, pelipat gandaan terjadi karena ada benih. Mari kita beralih ke ayat berikutnya. Ketika ayat 1, 2, dan 3 mendapatkan arahan atau pimpinan dari sang nabi,
Hal yang kedua, sang nabi bertanya kepada janda ini, apa yang engkau miliki? Saudara, kita bukan hanya membutuhkan sebuah pimpinan Tuhan, tapi kita juga harus melakukan, ada benih yang diberikan. Multiplikasi terjadi karena ada benih, saudara-saudara. Benih apa yang dimiliki oleh perempuan ini? Saudara, kalau kita perhatikan ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Saudara, multiplikasi terjadi, multiply terjadi, pelipat gandaan terjadi dari apa yang kita punya. Ada benih yang kita berikan untuk pelipat gandaan. Saudara, kita tidak akan menikmati benih jagung bertumbuh menghasilkan buah ketika petani tidak memberikan benihnya. Apa yang kita tanam? Kalau engkau mau mengalami pelipat gandaan dalam kualitas karakter dan imanmu, taburlah iman dan karaktermu. Jadilah teladan. Kalau engkau mau melihat bisnismu berhasil, berikanlah benih yang terbaik dalam bisnismu. Kalau engkau mau melihat rumah tangga yang harmonis, taburlah benih yang harmonis dalam kehidupan rumah tanggamu. Kalau engkau mau melihat anakmu bertumbuh menjadi anak yang baik, taburlah benih yang baik dalam kehidupan anak-anakmu. Maka engkau akan melihat Tuhan melakukan multiplikasi dalam kehidupan ini. Ada benih yang diberikan oleh janda ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat 2 ini, Elisa sang nabi itu bertanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Kemudian dikatakan, apa yang dapat beritahukan apa yang kau punya di rumah, katanya sang nabi. Perempuan ini berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Saudara, kemungkinan apa yang dimiliki di rumah dari janda nabi ini sudah dijual untuk membayar seluruh utangnya. Dan ketika dia datang kepada Elisa dalam sebuah ketertekanan karena tidak bisa bayar utang, dan tambah sebuah tekanan dari anak-anaknya yang akan diambil oleh debt collector. Tapi janda ini memberikan benihnya. Yang tersisa benih yang dimiliki adalah sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, itu adalah sebuah benih. Kalau kita mau mengalami pelipat gandaan dalam kehidupan kita, maka harus ada sesuatu, ada benih yang kita taburkan, yang kita beri untuk mengalami pelipat gandaan. Saudara-saudara, saya tidak berbicara hanya sebatas finansial keuangan kita, tetapi benih apa yang ada dalam kita? Kebaikan hati kita kah? Karakter Kristus kah? Kemurahan hati kita kah? Atau sifat-sifat yang baik yang harusnya kita berikan untuk diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu merupakan sebuah benih. Janda ini hanya memiliki benih sebuah buli-buli berisi minyak, tetapi itu berharga di mata Tuhan. Benih apa? Seberapa apa yang kita miliki? Saudara-saudara, pelipat gandaan selalu berbicara tentang apa yang kita miliki. Mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dari benih, dari 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Benih kesembuhan terjadi dimulai dari ada sebuah keyakinan, ada sebuah iman daripada Bartimeus yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Benih iman itulah yang menyembuhkan Bartimeus. Ada benih yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Apa yang kita miliki itulah yang harus ditaburkan untuk mengalami pelipat gandaan dalam kehidupan ini. Janda ini memiliki minyak berisi buli-buli. Lalu Elisa berkata, pulanglah, pinjamlah segala bentuk wadah buli-buli yang ada di tetanggamu, pinjamlah bejana yang kosong. Saudara-saudara, benih itu ditabur oleh janda ini, dan dia melihat Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan.
Saudara, pelipat gandaan itu terjadi ketika kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala hal. Turut bekerja, ada benih yang kita siapkan, dan Allah bekerja sinergi dengan apa yang kita miliki. Berapa banyak benih yang saudara punya, taburkanlah itu. Tunjukkanlah kebaikan hati Bapak Ibu Saudara. Tunjukkanlah kemurahan hati saudara-saudara. Kesabaran, kasih saudara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan bahwa janda Nabi ini datang mengadukan halnya dan membawa sebuah benih, yaitu buli-buli berisi minyak yang dibawa kepada Nabi Elisa. Merupakan sebuah benih yang baik. Saudara-saudara, pelipat gandaan terjadi karena ada benih. Siapkan benihmu di akhir tahun ini untuk ditabur dan menghasilkan berlipat kali ganda dalam kehidupanmu. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, pelipat gandaan terjadi bukan karena hanya ada tuntunan Tuhan, bukan hanya karena ada benih, tetapi ada usaha. Kita perhatikan bahwa Elisa menyuruh janda ini pulang kembali. Dia bilang, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ada sebuah usaha, ada sebuah effort yang dilakukan oleh janda Nabi ini. Bukan hanya sekedar benih yang ditabur, tetapi usaha yang dia lakukan juga. Usahanya adalah dia pergi meminjam segala bejana di tetangganya. Berapa banyak usahanya yang dia lakukan, pelipat gandaan itu akan terjadi sesuai dengan usahanya. Berapa banyak bejana yang dia pinjam, demikianlah pelipat gandaan yang terjadi dalam kehidupan janda ini. Usaha apapun yang saudara lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Engkau yang sedang membangun bisnis, ada benih di sana yang kau tanamkan, dan lakukanlah itu dengan baik. Kalau saudara seorang pegawai pemerintahan, ada benih yang saudara tabur di sana, sebuah pengabdian kepada negara ini. Taburlah benih yang baik dan berusahalah dengan sebaik mungkin. Lakukanlah semaksimal mungkin tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saudara-saudara. Kalau saudara seorang pekerja swasta, lakukanlah itu benih yang ditabur dengan usaha, disertai dengan usaha. Jangan jadi anak Tuhan yang malas-malasan, yang tidak melakukan porsi dan bagiannya secara profesional, secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi lakukanlah usaha kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita dengan maksimal, dengan profesional, dengan segala apa yang kita miliki untuk kita lakukan. Dan di sana saudara akan melihat pelipat gandaan terjadi. Kalau usaha kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia yang melakukan dengan cara-cara curang, pelipat gandaan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah buah yang busuk, saudara-saudara. Bukan sebuah pelipat gandaan. Ketika kita melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena itu akan datang belalang pelahap, belalang pelompat untuk merusak hasilnya. Tetapi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan usahanya dengan disertai takut akan Tuhan, dan usaha yang semaksimal mungkin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Elisa memberikan sebuah arahan pimpinan kepada janda Nabi ini untuk dia meminjam ke tetangga-tetangganya. Seberapa banyak bejana kosong yang dikumpulkan, demikianlah pelipat gandaan yang terjadi dalam kehidupannya. Seberapa banyak usaha yang kita lakukan, sedemikianlah hasil dari pelipat gandaan yang akan kita temui, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangun usaha, pekerjaan kita, tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan, dengan melakukannya secara profesional dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hal yang terakhir, pelipat gandaan terjadi karena ada kesepakatan. Mari kita perhatikan di ayat selanjutnya, dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ada sebuah kesepakatan antara Elisa dan sang janda.
Kesepakatan antara janda nabi ini dan anak-anaknya. Kesepakatan antara janda ini dengan pimpinan Tuhan. Ada sebuah kesepakatan yang terjadi. Saudara-saudara, pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita lakukan itu dengan kesepakatan. Kalau kita sepakat melakukannya. Pimpinan Tuhan, benih, usaha, dan sepakat. Sepakat bahwa Tuhan akan memimpin setiap apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, adalah sebuah kesepakatan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, janda ini masuk dan menutup pintu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sang nabi. Dan dia melihat bahwa pelipat gandaan terjadi dalam kehidupannya melalui kesepakatan. Anak-anaknya yang tadinya tertekan, anak-anaknya yang tadi takut, ibunya janda yang tadi ini begitu mengalami sebuah tekanan yang hebat dari debt collector. Tetapi kemudian mereka bersepakat, mereka meminjam bejana-bejana itu masuk ke dalam kamarnya dan mulai menutup pintu. Dan mereka mulai start menuangkan minyak dalam buli-buli itu. Mereka sepakat. Anaknya nggak bilang begini kepada ibunya, "Ma, ngapain pinjam bejana? Ngapain tutup pintu?" Tetapi anak dan janda ini masuk dan melakukan perintah. Sepakat. Di mana 2-3 orang sepakat dalam namaku, firman Tuhan berkata, aku hadir di sana. Kesepakatan ini, suami, istri, anak, keluarga besar, jemaat Tuhan, kami bersepakat dengan jemaat Tuhan. Bulan ini, bulan pelipat gandaan bagi saudara dan saya. Bulan ini kita akan menikmati pelipat gandaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita perlu sebuah kesepakatan dalam kehidupan kita. Kita perlu bersepakat bersama-sama untuk melihat bahwa Tuhan mau melakukan multiplikasi. Pagi hari ini kami hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, kita sedang bersepakat bahwa bulan ini adalah bulan pelipat gandaan, multiply terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan pekerjaan, usaha, keluarga, karakter saudara mengalami pelipat gandaan, keuangan saudara mengalami pelipat gandaan, kesehatan saudara-saudara mengalami pelipat gandaan dari Tuhan. Kita sepakat, kita berdoa bersama-sama dan kita akan melihat pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Saya mau simpulkan apa yang kita renungkan pagi hari ini. Pelipat gandaan terjadi karena ada pimpinan Tuhan. Yang kedua ada benih. Yang ketiga ada usaha. Dan yang keempat ada kesepakatan. Kalau 4 hal ini ada dalam kehidupan saudara, kita belajar dari kehidupan janda nabi ini. Dia mengalami pelipat gandaan dalam kehidupannya. Bahkan di ayat 7, setelah dijual minyaknya, ada sisa untuk dinikmati, berlipat kali ganda Tuhan sediakan untuk menolong janda nabi ini. Saya percaya bulan ini adalah bulan kelimpahan bagi Bapak Ibu Saudara, bulan pelipat gandaan, karena kita bersepakat bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan multiply, penuh dengan pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya dalam kehidupannya kepada Kristus Yesus, Sang Raja dan Juru Selamat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kami mau ada dalam pimpinan Tuhan. Kami mau ada benih yang ditaburkan. Kami mau berusaha dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami mau bersepakat bahwa bulan ini adalah bulan pelipat gandaan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami tidak hidup dari gali lubang dan tutup lubang, tetapi kami hidup di atas
tingkap langit yang terbuka, dan berkat Tuhan yang dicurahkan bagi orang-orang percaya. Hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, pelipat gandaan sedang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka yang mengangkat tangan dan mengadakan wajahnya menghadap Engkau Tuhan, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda dalam kehidupannya. Kami bersepakat berdoa bulan ini bulan pelipat gandaan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Kami jemaat Tuhan bersepakat, kami bersehati melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu yang menuntun kehidupan setiap kami. Dan kami mengarahkan hati kami dan pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari kerajaan sorga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin memberkati setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan kali keduanya. Dan kami terima berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima berkat yang terbaik ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.